Kamu pernah nggak punya teman dari bangsa gaib terus jadi akrab gitu, pernah ada? Pernah, sering. Sekarang ada? Ada. Di mana? Ikut? Ikut. Oh. Di mana? Saya agak takut di mana? Posisi? Samping. Samping mana? Di sini. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat dialektik, kali ini kita kedatangan narasumber. Namanya siapa, Mbak? Nama saya Anissa. Jadi begini, Anissa ini seorang anak indigo ya. Anak indigo yang punya kemampuan melihat alam astral atau dibilang alam gaib. Jadi bisa melihat yang tidak bisa dilihat orang awam lah. Nah, ini kita akan tanya-tanya. Nih, Nisa, awal-awal jadi indigo itu kapan tepatnya? Terus bagaimana awal-awal mulanya yang dirasakan itu? Apa biasa-biasa aja atau ada yang berbeda? Awal mula saya merasa saya seorang indigo itu sejak 8 bulan. Di situ saya bisa lihat, Usia 8 bulan. iya. Dari situ saya mulai bisa lihat yang nggak bisa dilihat. 8 bulan itu kan masih bocah ya, masih kecil ya. Masih kecil gitu ya. Itu udah bisa melihat begitu. Iya. Bisa berkomunikasi. Bisa. Ringkas jawabannya. Oh iya gitu. Nah, kamu waktu melihat itu ada perasaan takut, biasa aja atau gimana? Atau ada yang takut, ada yang enggak atau gimana? Awalnya memang biasa aja, cuman ya tergantung makhluknya juga. Karena emang gak semuanya yang dilihat itu energinya positif. Jadi juga sering kaget dan sebagainya, meski bisa melihat. Kalau ciri-ciri yang energinya positif itu seperti apa? Yang energinya positif itu berasa di seluruh badan ya. Itu adem. Tapi kalau yang negatif itu berasa dari jauh, dari jarak beberapa meter juga berasa panas. Panas. Ya. Biasanya kalau yang positif ini dari sebangsa apa? Atau golongan apa gitu? Yang positif, negatifnya kalau apa ya? Yang positif ini sebangsa apa? Apa ya gimana lah gitulah. Sama kayak manusia biasa aja pada umumnya sih. Setiap bangsa juga pasti ada yang positif negatif. Manusia juga ada yang baik, ada yang jahat, kayak gitu. Kayak wali itu benar ada yang benar. Masih hidup? Iya benar ada. Memang beberapa udah diperuntukkan buat kembali lagi. Jadi kalau misalnya kita ziarah nih ke makam para wali, itu kan katanya wali itu hadir di makam itu mengaminkan doa kita, itu benar apa enggak? Ya benar, itu ada khodamnya yang hadir. Cuman untuk kehadiran yang benar-benar sesungguhnya itu nanti ada waktunya. Terus kalau kita misalnya nih kayak mendoakan orang yang sudah meninggal, kan kalau ketahlilan malam Jumat ya, itu benar-benar sampai roh yang kita doakan itu hadir saat kita doakan atau gimana? Itu sampai dan doanya itu memang dia dengar. Bahkan yang makhluk lain juga bisa dengar. Makhluk lain maksudnya? Iya, kalau kita ngasih doa ke yang lain, makhluk lain otomatis juga bisa dengar karena mereka dari sebangsa yang sama. Berarti orang yang meninggal itu kita doakan tuh sampai ya doanya ya? Sampai. Jadi sampai, kata siapa tahlilan tuh nggak sampai. Tapi apa benar nih orang yang sudah meninggal dunia itu bisa berkunjung ke rumah yang kita, misalnya orang-orang keluarga kita yang sudah meninggal itu bisa berkunjung ke rumah kita, itu benar apa enggak? Memang benar karena kan memang sebelum kiamat itu mereka belum benar-benar pergi.
Jadi memang masih ada di sekeliling kita. Itu hanya orang-orang soleh atau semuanya? Semuanya bisa, itu sesuai dia mau menampakkan dirinya ke siapa. Benar-benar. Berarti kalau kita berdoa itu yang para wali itu hadir dan mendengar doa kita itu benar. Tadi kata Nisa ya. Iya. Terus kalau kita ngirim Al-Fatihah mereka hadir. Mereka hadir, mereka mendengar. Tuh. Kamu pernah nggak punya teman dari bangsa gaib terus jadi akrab gitu, pernah ada? Pernah, sering. Sekarang ada? Ada, Di mana? Ikut? ikut. Oh. Di mana? Saya agak takut di mana? Posisi? Samping, Samping mana? Di sini. iya, Eh, orang Indonesia atau orang luar, orang luar? Dari mana? Belanda, dari kakek. Kamu orang Belanda? Iya, Oh, jadi ini orang Belanda. iya. Kamu bisa bahasa Belanda apa dia bahasa Indonesia? Dia bisa bahasa Indonesia. Terus ada lagi teman dari alam gaib selain dia? Banyak. Banyak. Itu biasanya ngapain aja? Ngajak ngobrol, ngajak makan bareng ya kan? Atau ngajak nonton atau ngajak apa gitu? Sama kayak sahabat manusia yang lainnya, dia juga nasehatin saya, terus kadang main. Kadang kalau saya nangis, malah dia juga ikutan lebih sakit. Nah, kalau ada orang-orang yang niat jahat dikasih tahu gitu. Iya, dikasih tahu. Bahkan sebelum orang itu berniat jahat, saya juga udah dikasih tahu. Terus kalau pacar kamu misalnya kamu punya pacar nih, terus pacar kamu selingkuh, dia ngasih tahu nggak? Dia ngasih tahu. Cuman emang ada beberapa sih yang dirasakan sama anak indigo lainnya. Misalnya, orang lain itu bohong. Badan kita juga ikut terasa sakit. Bahkan ada yang sampai kakinya lumpuh. Dan ketika orang itu jujur, dia langsung hilang gitu aja sakitnya. Oh iya. Ini kan dia sekarang ada di sebelah saya nih. Dia seneng nggak sama saya apa nggak suka? Seneng, dia ngeliatin, senyum. Udah senyum-senyum aja. Ntar kalau Anissa pulang ikut ya. Ikut pulang ya kan, ikutin saya. Kalau waktu kecil itu kan sudah bisa melihat gitu. Iya. Ada ini nggak apa namanya kemampuan walaupun badannya masih kecil gitu ya, tapi kemampuannya itu melampaui orang dewasa, ada yang bilang begitu nggak? Ada banyak. Soalnya waktu umur 8 bulan saya udah bisa melihat, terus pas SD saya udah bisa nebak warna, angka. Kalau main petak umpet juga yang lainnya pada ketahuan semua sama saya. Ada yang bisikin gitu. Ini kalau di rumah ini gimana? Kondisinya positif atau banyak negatifnya? Kondisi rumah ini positif karena banyak pagernya. Pagernya kan. Kenapa kok siluman itu ada di ini? Mereka itu senangnya di tempat-tempat seperti apa biasanya? Kalau jin-jin yang negatif itu sukanya di tempat-tempat seperti apa? Sebenarnya dia nggak masalah mau tempat itu kotor atau bersih, cuman emang yang megang dianya. Dan sesuai selera dia juga punya selera seperti manusia lainnya. Tapi mereka mengganggu atau gimana? Atau sibuk dengan alamnya sendiri atau gimana? Mereka mengganggu kalau diperintahkan. Kan banyak tuh tadi kamu bilang gitu ya. Ada orang yang pakai siluman, pakai jin untuk pangkatnya, untuk karirnya, untuk ininya. Itu menurut kamu jangka panjang berhasil, sukses atau gimana? Atau bahaya gitu? Itu nggak akan berhasil 100%, nggak akan berhasil karena kalau masih ada jalan yang mudah kan banyak yang kayak gitu yang make hal-hal yang wajar aja gitu, dan alam juga pasti ngeliat dan bakal mempermudah prosesnya tanpa hal-hal yang negatif. Berarti misalnya saya mau jadi anggota DPR, jadi wali kota, jadi bupati, jadi gubernur atau presiden gitu. Lebih baik caranya gimana agar tidak memakai cara-cara seperti itu? Cara yang lebih baik tuh gimana? Kalau menurut saya itu harus dengan penerimaan.
dekati masyarakat dengan penerimaan. Terus ya jangan melakukan hal yang aneh-aneh atau yang tanda kutip. Berarti memang kita harus sebenarnya terjun ke rakyat, masyarakat ya, tahu permasalahan masyarakat ya. Iya. Jadi kita akan dipilih oleh masyarakat, juga berdoa pada Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Ya. Intinya kerja dengan jujur dan tulus.